makanya kenapa saya berperang melawan Novi dan para antek-antek cybernya, karena mereka itu sudah sangat mengganggu bukan hanya di dalam perjuangan dalam hal perjuangan kasus ya atau bisnis, tapi dalam hal pribadi, yaitu lebih ke keluarga, Bang. Ya, keluarga, istri saya dan anak saya, ini ada anak saya di sebelah saya ya, sudah mengalami serangan cyber army yang menurut saya sangat tidak pantas dan sangat tidak sopan ya, dan melanggar hukum yang dilakukan terhadap anak di bawah umur ya. Ini masih di bawah 18 tahun loh anaknya ya, dan sudah dikata-katain alat-alat kelamin, dikatain kebun binatang dan hal-hal lain. Biar Kate sendiri ya coba yang menceritakan saja. Paling komen-komen banyak banget sih, kayak apa baru-baru ini gitu, terus apa semoga bapak lu cepet mati dan lain-lain gitu lah ya. Terus operasi dulu tuh bapak lu gitu, apa operasi muka sama gigi kata duitnya banyak. Terus gitu-gitu. Terus alat kelamin juga kan diinginkan ya gitu. Tapi ya aku biasa aja sih, cuman kayak menurut aku kurang kerjaan aja sih orang-orang gitu. Jadi aku nggak mikirin, cuman males aja sih ngelihat, terus kayak harus hapus komennya kan. Aku hapusin semua komen, aku blok semua yang komen-komen kayak gitu. Menurut aku nggak guna banget sih mereka komen-komen di TikTok aku. Emang hubungannya aku sama ini apa? Kan nggak ada gitu kan. Tapi ada dampak gak sih, kan selama ini kakak, ayah atau bapak dari Keket sendiri ya, Pindin kan frontal lah apapun yang dijalan dengan positif dengan kasus-kasus yang selama ini dijalani. Ada nggak sih? Dulu sih sebenarnya enggak ya, semua ya walaupun papi aku kan orangnya kontroversial kan sebenarnya kan. Dan dulu kalau nanganin kasus kan pasti ada pro kontra kayak investasi bodong tuh dulu banyak banget dikit. Makin kesini musik kan ada banyak kayak papi aku juga kayak ngomongin tentang PIK, tentang kayak hal-hal yang lain kayak gitu kan. Banyak pro kontranya, tapi beda banget sama yang ini. Mungkin ya karena yang ini punya banyak apa ya, buzzer gitu mungkin kali ya. Jadi makanya pada cari gitu ke komen ke aku, mungkin sengaja biar kayak mungkin pikiran mereka kayak, oh ini kalau anaknya diserang pasti nanti bapaknya kayak ya udah deh nggak usah, kasihan anakku diserang, jadi ya udah deh nggak usah. Jadi mungkin taktik mereka kayak gitu. Beda sih, dulu kontroversial tapi nggak pernah sampai nyerang ke akun aku dan lain-lain, cuman ke ya papi doang. Cuman yang ini aja yang beda, mungkin karena banyak buzzer kali ya. Nah, Bang Firdaus menanggapinya gimana? Ini kan bisa dikatakan ini kan anaknya Alvin kan masih di bawah umur juga ya, terus mengalami bentuk bulian yang sedemikian rupa sampai dikata-katain kata-kata kasar gitu. Ini bisa nggak sih diproses hukum gitu? Bisa aja, karena anak di bawah umur itu kan termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 ya, tahun 2014 tentang perlindungan anak ya, dan termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi anak yang perlu dilindungi. Jadi artinya ancaman hukuman juga nggak main-main ya. Jadi harapan saya sih para netizen bahwa kalau memang kami sebagai pengacara ini berprofesi pengacara sedang membela klien, itu biarkanlah dinamika itu bergulir, karena memang itu tugas kami sesuai dengan amanat profesi yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Jadi jangan baper juga ke netizen. Jadi biasakanlah berpikiran positif terhadap proses yang terjadi di perkara-perkara yang ada di media sosial. Namun perlu digarisbawahi di sini bahwa saya sangat menyayangkan dengan adanya perkara Novi dan Agus ini lebih agresif. Pendukung Novi entah buzzernya entah apa, tapi udah tidak memandang lagi trik kemanusiaan. Makanya ini kan kita dengan Bang Alvin Lim akan mengejar di cyber army-nya siapa yang sedang menyerang kubu daripada si Agus itu. Tapi kita sudah lacak dan mungkin diduga kebanyakan yang mendukung Novi gitu kan. Jadi nanti kita akan melakukan upaya-upaya hukum bagaimana kita melerai satu persatu permasalahan ini, sehingga kita bisa mengkombin beberapa pasal dan undang-undang yang akan kita terapkan dalam laporan atau gugatan kita ke depan. KPAI, nanti saya akan komunikasi, mungkin saya serahkan aja ke Bang Firdaus, karena saya sebagai ayah takutnya kalau saya menangani saya ada emosi Bang. Jadi saya kasih aja ke Bang Firdaus yang profesional ya kan, mungkin sama anak saya kira-kira bagaimana, apakah perlu ke KPAI ya untuk dilaporkan, karena hal seperti ini kalau dibiarkan ini nggak sehat gitu loh ya kan. Saya nggak pernah serang anaknya Novi ya kan, bisa aja kalau saya mau serang di situ
ya kan, tapi saya lawyer, saya ngerti hukum, nggak kayak dia gitu loh ya. Jadi dia boleh suruh orang serang anak saya juga sebenarnya bisa suruh orang serang anaknya dia di situ. Tapi kita nggak perlu memperlebar situ, ya kan. Kalau memang dia yang menghina Agus ya biar dia aja tanggung jawab secara hukum. Kalau saya nggak akan melibatkan keluarganya dia di situ. Tapi kalau keluarga saya mulai diganggu, ya saya pastikan Bang, nyawa juga saya kasih. Ya kan, jadi janganlah sampai seperti itu. Saya minta kepada Bapak Listio Sigit bisa tahu, bisa lihat bagaimana saya sedang menjalankan tugas sebagai advokat yang diamanahkan oleh undang-undang. Anak saya diserang di sini. Jadi saya minta kepada Kapolri ya sesuai undang-undang, sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 untuk melindungi dan mengayomi ya. Jadi saya minta agar supaya diproses hukum itu yang para dedekot-dedekotnya kalau perlu sampai otak-otaknya ya, siapa nih ya kan, apakah Novi yang suruh, apakah Jenderal Novi yang suruh, seret ke kepolisian, seret ke pengadilan, karena nggak bagus seperti itu ya. Anak yang nggak tahu apa-apa biarkanlah di situ. Saya yakin kok bapak-bapak media kalau misalnya meliput media tiba-tiba orang nggak suka yang diliput terus dia serang anak Anda, istri Anda, apakah Anda akan diam saja? Itu pertanyaan saya. Lihat orang-orang yang nggak ada kerjaan, yang kayak cuman ngelihat apa langsung kayak oh ini nggak bagus, terus kayak ngikutin orang, dan bahkan kayak komennya tuh template. Jadi kayak bilangin ke bapak lu nggak lama lagi, terus kayak gigi gitu-gitu, terus kayak pelacur lu, wanita penghibur gitu. Dan kayak karena aku juga sering lihat orang sering dikatain kayak gitu. Apa ya? Ya kebanyakan aku lihat di profilnya akun bodong atau enggak kayak I'm sorry to say, tapi kayak orang yang udah agak tua kayak emak-emak gitu, yang isinya bahkan ada anaknya mereka, tapi kayak mereka nyerang-nyerang akun. Yang menurut aku itu kurang kerjaan aja sih. Dan menurut aku netizen Indonesia ya nggak semuanya, tapi so many yang karena mereka nggak ngerti apa-apa, nggak kayak memperdalami, itu cuma kayak ngeliat sepotong-sepotong klip terus langsung kayak ngejudge, oh oke, terus mana akun anaknya? Itu yang belain bapak bukan sih? Mana akun anaknya? Ya, ini akun anaknya, serang! Kayak gunanya apa? Kayak nyerang aku kan nggak bakal berguna untuk mereka. Emang menghasilkan duit atau apa? Enggak gitu kan. Jadi pesan aku ya sebenarnya ya suka-suka mereka sih, tapi ya buat apa lu begitu? Emang gunanya ke lu apa? Gitu. Yang ada ya apa ya? Itu kan dosa ya sebenarnya ya, kayak gitu nyerang apa? Komen-komen negatif. Yang ada mereka yang apa? Membuktikan kalau otak mereka tuh dangkal. Kalau misalnya mau komen-komen ujat-ujat habis ini ya udah terserah. Tapi ya aku bete sih, kayak harus hapus, harus blok. Ya udahlah, suka-suka. Alasan mereka kayak memusuhin apa ya, papi aku, dan juga karena aku anaknya jadi aku ikutan dihujat. Itu alasannya karena papi aku ngebelain Agus gitu. Maksud aku, kenapa? Emangnya aku harus ikutan ngejelek-jelekin Agus kah? Kan aku nggak ada hubungan sama ini. Apakah maksudnya lu apa mereka nggak mau dukung aku, kayak yaudah nggak apa-apa, karena aku nggak mau ikut-ikutan yang lain buat ngejelek-ngejelekin orang yang disabilitas. Aku nggak ada sangkut pautnya dalam hal itu gitu. Karena kan ya papi aku yang ngebela, karena kan ya setiap orang punya hak untuk dibela ya, walaupun sekalipun mereka pembunuh, penjahat pun ya mereka punya hak untuk punya pengacara gitu. Kita belum tahu sih ya, belum sejauh ini, karena kita juga nggak tahu reaksi dari mereka seperti apa. Karena kalau saya lihat mereka sampai saat ini, sampai detik ini selalu merasa posisinya masih benar. Itu yang saya lihat. Jadi kalau mereka merasa posisinya benar, kita merasa posisinya benar, salah satu penyelesaiannya nggak ada jalan lain kecuali bawa di ranah pengadilan. Ya, kecuali salah satu minta maaf dan mengaku salah, ya sudah, apa yang mau dilanjutkan lagi kalau sudah tahu siapa yang benar dan salah. Jadi intinya kan sebenarnya di situ. Ya, apakah saya salah saya menangani kasus Agus di situ? Terus kalau saya nggak nanganin, ada orang kayak Agus dibully, apakah kita biar aja? Apa saya karena mau supaya dipuja oleh netizen, ketemu Agus apa perlu saya tendang mukanya supaya orang, wih hebat Alvin
ayo musuhin Agus gitu kan. Jadi disinilah Bang saya melihat bagaimana ya resiko dari pengacara, kita bukan lagi melawan membela hukum yang mana yang benar atau yang salah, tapi kita melawan mayoritas yang nggak ngerti hukum. Ini yang sulitnya di situ. Ya karena kalau mayoritas merasa bahwa A benar, A otomatis jadi benar. Kan kadang kagak benar di situ. Sesuai hukumnya benar atau tidak. Ya, jadi ketika saya dan Bang Daus mau menegakkan hukum, tapi netizen berpikir bahwa kita di posisi yang salah, otomatis jadilah kita salah. Padahal kan nggak seperti itu ya. Jadi ini yang saya lihat ya, apalagi saat ini Novi sedang di Instagramnya dia dan juga sedang mencari simpati. Seolah-olah saya ngatain dia ya, berarti dia juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Iya. Padahal saya bilang ada apakah. Kalau saya nanya apakah kamu binatang, berarti kamu bukan binatang, belum tentu binatang. Apakah Anda manusia? Ya kan? Apakah itu pertanyaan? Di situ ya. Jadi kita cuma pengen mereka tuh cerdas. Jangan dipelintat-pelintutin ya, yang namanya selebgram kan begitu nanti ngomongnya sambil agak sedih-sedih dikit gitu ya, mencari simpati supaya orang-orang pada bela dia seolah-olah Alvin ngatain dia di situ. Ketika saya bilang dia ngerampok duit dia bilang nih dia bawa dengan sukarela. Kalau Agus dengan sukarela, terus ngapain Agus laporin dia ke polisi? Pertanyaan saya, simpel kok. Kalau Agus ngasih duitnya 1,3 miliar ke Novi dengan sukarela, ngapain lalu Agus lapor ke polisi? Berarti kan Agus mau uang itu, bukan sukarela.